Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas tentang tanaman yang bisa tumbuh di dalam ruangan atau di tempat teduh seperti ini. Di dalam ruangan, tapi dengan catatan harus cukup terang ya, cukup cahaya. Sebelumnya di komen ya, ini nama tanamannya apa? Jangan lupa like dan subscribe. Sansevieria, tanaman yang lagi booming ini banyak jenisnya. Tanaman yang dipercaya dapat meminimalkan udara dari racun dan zat kimia yang berbahaya di dalam ruangan. Ada yang berbentuk panjang, ada juga yang berbentuk pendek. Nah, yang berbentuk pendek ini cocok sekali untuk disimpan di atas meja sebagai penghias ruangan. Lili Paris. Ini semua sudah pada tahu, tanaman yang banyak fungsinya, bisa menghilangkan beberapa jenis racun di udara, menetralisir racun yang ada di ruangan. Cocok sekali untuk tanaman indoor dan memang tidak bisa terlalu lama terkena sinar matahari. Kalau kelamaan terkena sinar matahari itu warnanya kurang segar. Dia memang cocoknya di tempat yang teduh atau kalaupun terkena sinar matahari itu tidak terlalu lama. Sirih gading yang dalam gelas ini sebenarnya saya tempatkan dalam kamar, tapi saya keluarkan dulu karena untuk di kamar itu harus pakai lampu lighting. Ini adalah tanaman yang tumbuh dengan baik di kamar ini sudah sekitar sebulan lebih. Waktu itu belum ada akarnya, saya masukkan dalam gelas ini dan kemudian sekarang akarnya sudah banyak sekali. Jadi sirih gading itu bisa digantung seperti ini. Bisa juga dipasang di dinding pakai pot tempel seperti ini. Ini pot tempel. Dan bisa juga disimpan di halaman terbuka asal jangan terlalu lama kena sinar matahari. Dan ada satu pot saya simpan depan toko. Dracaena ini bisa hidup dengan baik tanpa terkena sinar matahari langsung. Yang penting di tempat yang terang ya. Seperti saat ini dia tidak terkena sinar matahari langsung, tapi cukup terang karena mungkin berada di ruangan terbuka meskipun pakai atap. Jadi kalau mau meletakkan Dracaena di dalam ruangan tuh harus cukup terang seperti ini. Kalau tidak dia cepat layu dan membusuk. Ini saya coba untuk weather propagation, menanam memperbanyak Dracaena dengan media air. Ada beberapa jenis Dracaena, ini salah satunya. Sukulen juga bisa tumbuh dengan baik di dalam ruangan, di tempat teduh. Tapi ada beberapa sukulen yang kalau terkena sinar matahari langsung, terutama sinar matahari pagi itu, meskipun jangan terlalu lama, warnanya bisa makin cantik seperti yang ini. Ini karena sudah musim panas, sering terkena sinar matahari pagi, di warnanya makin merah. Dan yang ini ada kembangnya sudah mulai keluar. Ini sering terkena sinar matahari pagi juga. Sekitar 1-2 jam lah. Jenis sukulen dan kaktus yang selalu berada dalam ruangan, tapi tadi sempat saya bawa keluar untuk dijemur di sinar matahari pagi karena ini sempat ada yang busuk, mungkin karena tidak pernah terkena sinar matahari. Jadi walaupun tanaman itu berada dalam ruangan, sebaiknya sekali seminggu dijemur. Ini pernah saya review ya, proses pembuatan taman mini sukulen ini pernah saya review di salah satu video saya. Dan ini bunganya sudah keluar, padahal ini disimpan dalam ruangan. Tapi cukup terang ya, karena ada cahaya dari sana, kemudian ada cahaya dari sini juga.
Ini diletakkan di tepat berada setelah kita naik tangga. Saat naik tangga tuh kan ngos-ngosan terus, jadi lebih terhibur ketika melihat ini semua. Nafasnya jadi stabil kembali. Jenis sirih-sirihan ini, sirih joy, sirih hijau, ini sirih silver. Ada yang bilang ini pilo, entah pilo apa, tapi saya bilangnya sirih centong. Kemudian ini ada lagi sirih kraton, pilo Brazil, sirih lemon. Cantik sekali warnanya sebenarnya ini kalau kena sinar matahari. Cuman dia kalau di tempat teduh bisa juga, tapi kalau terkena sinar matahari warnanya lebih hijau seperti ini, lebih cerah. Dan kemudian ini sirih gading, sirih apa ya, varigata ya, sirih varigata. Ini juga bisa di tempat teduh, cuman agak berbeda kalau misalnya dia terkena sinar matahari langsung. Warnanya tuh lebih kayak gini. Nah kalau misalnya dia di dalam ruangan jarang terkena sinar matahari tuh hijau ininya lebih dominan. Semua jenis sirih ini bisa ditempatkan di tempat teduh tanpa terkena sinar matahari langsung, bahkan bisa dalam ruangan. Cantik sekali ya mereka. Tadinya ini sebenarnya saya letakkan di taman belakang, karena sekarang sudah musim panas. Jadi panasnya tuh sudah mulai menyengat. Ini melengkung karena hawa hangat. Jadi bukan hanya karena sinar matahari, hawa hangat pun dia bisa menjadi melengkung seperti ini. Nanti akan saya repotting menggunakan pot yang lebih cocok untuk dalam ruangan. Ini masih dalam pot tempel semua, barusan saya pindahkan dari belakang. Cocor bebek ini juga bisa ditempatkan di tempat yang teduh, tapi kalau dia ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung, warnanya tuh pink-pink seperti ini. Jadi dari bawah tuh kelihatan dominan pinknya. Waktu ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari, warnanya tidak seperti ini. Dia hijau. Ini batangnya pun mulai seperti pink setelah sering terkena panas. Dan ada daun yang memucat kuning kemerahan. Yang ini namanya Tillandsia. Ini tanaman tanpa media air ataupun tanah. Dan ada bunganya kalau waktunya berbunga. Dia cukup disemprot air saja. Biasanya sih disimpan di bawah pohon yang teduh. Tapi ini saya simpan di bawah atap. Greenphall juga salah satu tanaman gantung yang bisa ditempatkan di tempat teduh. Tapi kalau untuk dalam ruangan saya belum pernah mencobanya. Nah, ada satu lagi sana tanaman yang bisa hidup tanpa terkena sinar matahari langsung, bahkan berbunga. Kita lihat seluruh tamannya, maaf ya berantakan ini kalau lagi bikin konten yang seperti ini. Inilah tanamannya, Kalandiva, cocor bebek. Dia tuh saya simpan di sini tidak terkena sinar matahari, hanya cahaya saja. Cahaya cukup terang, sangat terang, dan hawanya agak hangat. Dan ini cocor bebek baru tiba sekitar 2 minggu online, belanja online, tapi sudah tumbuh dengan baik berbunga. Kalandiva namanya, 6 warna. Ini juga katanya bisa dalam indoor sih. Kalau misalnya dia sudah benar-benar sehat, mungkin bisa di indoor dengan catatan harus tetap banyak cahaya seperti biasa, dan bisa dijemur sekali seminggu. Sebenarnya masih banyak lagi jenis tanaman hias yang bisa hidup dengan baik di tempat teduh. Mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Oke guys, thanks for watching. Until next time, let's go green!